Tabea, salam budaya. Di video kali ini orang mau bahas mengenai ritual adat, mengenai sesajian. Tapi kalau for orang Minahasa mengenalnya itu adalah persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, alam, dan leluhur. Jadi persembahan untuk Tuhan, ucapan syukur kita orang-orang Minahasa karena sudah diberikan kehidupan, diberikan tanah yang begitu subur, diberikan kekayaan alam, nafas, kesehatan, kekuatan diberikan oleh Sang Pencipta alam semesta ini. Jadi kami patutlah orang-orang Minahasa membalas ucapan syukur itu dengan apa yang menjadi tradisi torang, kebiasaan orang-orang Minahasa, yaitu pinang, kapur dengan siri, ada nasi, ada telur, dan ada tabako. Dengan ketulusan hati, dengan simbol-simbol yang torang taruh itu di daun pisang, itu ibaratkan torang pe hati memberikan ketulusan. Itu semua itu penuh arti. Persembahan yang torang taruh itu adalah simbolis semua, yang dimana pinang ini sebagaimana tuh pinang pe bulat pe bersih, sebegitu le kata torang pe hati mau berdoa apa Tuhan, sebagaimana itu siri jaga bertumbuh, nyanak jaga mau menghalangi tuh tumbuhan lain, atau nyanak mau membunuh tuh tumbuhan lain, tapi tetap hidup bersama, sebegitu le kata torang. Dan pengertian lainnya itu semua ada pengertian, ada di filosofi hidup for torang. Dan untuk orang-orang yang belum tahu, ayo cari tahu dulu agar tidak menuduh kami ini adalah penyembah berhala. Tradisi leluhur itu yang sampai sekarang ini sebagian orang-orang Minahasa meneruskan, karena itu adalah ibadah orang-orang Minahasa kepada Tuhan. Sudah memberikan kami pendahulu leluhur atau apo-apo, opo-opo, orang Minahasa yang luar biasa. Karena pengorbanan mereka kita ada sampai sekarang ini. Karena mereka kita semua merasakan tempat tinggal yang nyaman, tidak seperti dulu yang dimana banyak peperangan yang terjadi, pertumpahan darah. Jadi untuk kita sekarang ini, untuk torang semua, patutlah torang bersyukur kalau dari kita sendiri dengan penuh kerendahan hati untuk menjelaskan, kalaupun ada kekurangan mohon dimaklumi, karena masih belajar, masih ingin mencari tahu akan tradisi leluhur saya sendiri, yaitu leluhur Minahasa ini. Kalau saya pikir sendiri begini, tidak mungkin seorang bapak mengajarkan yang jahat kepada anaknya. Begitu juga yang saya pikir leluhur kita tidak mungkin mengajarkan yang jahat atau yang sesat kepada generasi berikutnya. Contoh, jangan dulu keluar ada babunyi cacat di muka, oh segala jomo percaya dulu. Nah, ini kebanyakan yang orang temui, tapi dari orang yang anggap itu sepele, itu di zaman dulu dengan pengalaman mereka, di saat mereka mau keluar rumah ditandakan oleh cacat dah kasih babunyi, dorang keluar dari rumah. Dan terjadi sesuatu hal yang tidak mereka inginkan, misalnya kecelakaan dan lain-lain yang merugikan baik kecil maupun merugikan yang besar. Dari segi pengalaman itu,
mereka turunkan kepada generasi mereka, agar di saat mendapatkan tanda alam seperti itu, kita harus berjaga-jaga, waspada. Nah, itu hanya contoh kecil. Itu saja sudah menjadi manfaat for orang yang dorang penerus ini. Bagaimana dengan hal lain? Tidak mungkin hal lain itu juga yang mereka ajarkan atau yang mereka tunjukkan kepada kita, soal tanda alam atau soal lain-lain yang menyangkut dengan kehidupan kita. Tidak mungkin mereka mengajarkan yang salah. Itu yang dari saya. Orang-orang budaya, tradisi, yang penganut tradisi ini, orang berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Opo Empung, Opo Wananatas. Untuk yang belum mengerti akan bahasa itu bahasa daerah. Opo Empung, Opo Wananatas, Tuhan yang ada di atas, Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Cuma saja kita berbeda bahasa. Torang peleluhur memakai dengan bahasanya torang, bahasa Minahasa. Mungkin di suku lain mereka menyebut Tuhan, Sang Pencipta alam semesta ini, dengan berbahasanya mereka. Ingat loh, Tuhan itu mengerti semua bahasa. Tuhan tidak melihat kalimat kita yang bagaimana, tapi Tuhan itu melihat hati untuk mengucap syukur atau berdoa kepadanya. Itu yang saya pikirkan dan itu yang saya renungi. Tuhan itu maha kasih, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu sangat-sangat menyayangi orang semua. Dia penciptaan. Jadi di sini orang bahas mengenai ritual adat. Ada yang berkata, oh, Kiap Padang jaga memanggil roh. Nah, itu yang banyak sekali pertanyaan seperti itu untuk orang-orang budaya. Jadi untuk yang banyak orang bilang, apa pemanggilan roh? Itu bukan pemanggilan roh terus kemasukan. Tidak ada penjelasan seperti itu. Jadi di sini orang berdoa pada Tuhan untuk meminta kemurahan Tuhan, memberikan kebijaksanaan tempo dulu yang Tuhan pernah berikan kepada orang leluhur. Contohnya pengobatan untuk mengobati orang sakit. Dan ada pertanyaan begini, kalau bukan kemasukan, siapa? Mesti sama dengan leluhur tempo dulu, dari cara bicara atau karakter itu berubah sama halnya dengan leluhur. Nah, di sini saya mau coba jelaskan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, layakkan saya untuk mendapatkan suatu mujizat yang dari Engkau untuk menyelamatkan orang ini yang lagi sakit. Terus datanglah Roh Suci yang dimana semua mempercayai itu. Roh Suci yang daripada Tuhan mengutusnya untuk memberikan suatu mujizat untuk menyembuhkan orang tersebut. Sama halnya juga dengan kami orang-orang tradisi. Tuhan tidak pernah memilih kasih. Tuhan selalu berbagi kasih kemurahannya itu ke semua ciptaannya, tidak terkecuali. Orang yang jahat pun Tuhan masih memaafkan, apalagi orang yang berusaha menjadi orang yang baik-baik. Nah, untuk kelayakan itu tidak mungkin seorang yang penjahat atau seorang yang memang luar biasa kelakuan yang tidak baiknya terus mendapatkan anugerah itu tidak mungkin. Jadi DP ibarat sama dengan torang mau pakai baju baru udah beli, martorang pe badan ini bapece. Nah, otomatis supaya dapat lihat bagus, torang mandi bersih dulu baru pakai tuh baju baru supaya dapat lihat bagus.
Sama halnya juga dengan pengetahuan yang Tuhan berikan. Sama halnya juga seperti itu. Layakkan diri dulu agar kita bisa menerima mujizat atau kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada yang berkata, oh siapa dang lentarang soba iko-iko budaya kong so jaba sok-sok orang basi tunjung jago orang soba nakal. Maaf, orang budaya bukan seperti itu, dan ajaran seperti itu torang pelelur tidak pernah mengajarkan kepada torang. Jangan sangkut pautkan apa yang terjadi mengatasnamakan budaya adat itu menyeluruh orang yang penganut tradisi ini. Bukan, itu hanya kelakuan pribadi masing-masing. Ya, tidak ada yang baik, tidak ada yang jahat. Masih manusia, masih jababek yang salah. Tapi bukan berarti jahat. Masih manusia, masih ada hati baik. Tapi bukan pembaik sekali sama dengan malaikat, bukan. Jadi di sini torang pe budaya ini mengajarkan bagaimana torang harus menjadi bijaksana, saling baku-baku baik, saling baku-baku tongkah, dan saling baku-baku tolong. Tapi ada prinsip per pribadi masing-masing, itu tergantung pribadi masing-masing. Nah, ya jadi siapapun yang ingin mengetahui benar-benar tradisi Minahasa dengan tata cara ritual tersebut, kalau boleh telusuri baik-baik agar budaya kita tidak disalahartikan lagi. Karena semua ciptaan Tuhan yang ada di bumi ini, Tuhan memberikan kebenaran, Tuhan memberikan jalan kebenaran itu di setiap ciptaannya. Kurang bagaimana orang sebagai ciptaannya mau cari itu kebenaran. Ya tentu saja dengan hal-hal yang baik. Kalau hal-hal yang jahat tentu saja tidak akan mendapat jalan kebenaran itu. Inilah penjelasan singkat dari saya. Tetap semangat. Pakatuan, pakalawiden, salam budaya.